Assalamualaikum adik-adik kelas 9. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas soal pas ganjil untuk mata pelajaran IPA. Oke, kita langsung saja nomor 1 ya adik-adik. Organ reproduksi pria yang berfungsi melindungi testis dari pengaruh suhu lingkungan jawabannya adalah skrotum ya. Oke, nomor 2, zigot terbentuk akibat sel telur yang dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sperma ini disebut fertilisasi. Ya adik-adik, kita langsung saja ke soal yang nomor 3. Peristiwa ovulasi ini adalah saat Oke adik-adik, langsung saja kita ke soal yang nomor 3. Peristiwa ovulasi ini adalah lepasnya sel telur dari ovarium ya adik-adik. Kalau terjadinya peleburan sel sperma dengan sel telur ini namanya fertilisasi. Kita langsung saja ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah organ reproduksi wanita. Pertanyaannya, yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan sel telur adalah nomor. Oke adik-adik, penghasil sel telur itu adalah ovarium ya. Ovarium itu ditunjukkan oleh nomor B ya adik-adik. Ini adalah ovarium. Jawabannya B. Ya, jika yang A itu namanya tuba fallopi ya. Tuba fallopi ini fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi ya. Kalau nomor C ini uterus atau rahim ya, tempat perkembangan embrio. Oke adik-adik, langsung saja ke soal nomor 5. Kucing jantan berbulu hitam H besar disilangkan dengan kucing betina berbulu putih H kecil. Persilangan bersifat dominan. Warna hitam dominan terhadap putih. Genotip keturunan pertamanya adalah adik-adik, kucing berbulu hitam itu H besar, kemudian disilangkan dengan kucing berbulu putih H kecil, maka gamet yang terjadi di sini adalah H besar, di sini H kecil, maka kita silangkan jadi H besar H kecil, maka genotipnya adalah H besar H kecil. Jawabannya B. Oke adik-adik, langsung saja ke soal nomor 6. Kucing jantan berbulu hitam disilangkan dengan kucing betina berbulu putih. Persilangannya bersifat dominan, warna hitam dominan terhadap warna putih. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan diperoleh F2 berbulu hitam dengan persentase. Oke adik-adik, keturunan pertamanya ya H besar disilangkan dengan H kecil akan menghasilkan keturunan pertama. Ini gametnya H besar, ini H kecil, maka terjadi genotipnya H besar H kecil. Ini keturunannya pertamanya ya, F1 nya ya. Oke, kemudian ini disilangkan sesamanya. Perhatikan di sini kalimatnya, disilangkan dengan sesamanya, artinya keturunannya pertama H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Ini gamet yang terjadi adalah H besar H kecil, ini juga H besar H kecil. Oke, kita buat papan caturnya adik-adik ya, seperti ini ya. Oke, ini H besar H kecil, yang ini juga H besar H kecil ya. Kita silangkan H besar kali H besar, H besar H besar, H besar kali H kecil, H besar H kecil, H kecil kali H besar, H besar H kecil, H kecil kali H kecil, H kecil H kecil. Pertanyaannya adalah yang F2 ini kan keturunan keduanya ya, yang hitam persentasenya berapa ya? H besar ini sudah jelas hitam ya. Oke, H besar H kecil juga hitam karena hitam dominan dari putih ya. H kecil putih ya. Jadi yang hitam ada berapa adik-adik? Ini 1, 2, 3 3:1 ya, 3:1. Jadi yang hitam ya, persentase, cara mencari persentasenya, hitamnya 3 dari 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. 3/4 kali 100%, dapatnya 300 bagi 4. 300 bagi 4 hasilnya 75%. Jawabannya C. Oke adik-adik, nomor 7. Pohon mangga berbuah besar berasa masam B besar, M kecil. Disilangkan dengan pohon mangga berbuah kecil berasa manis B besar, B kecil, M besar ya. Genotip F1 dari persilangan tersebut adalah adik-adik, B besar, M kecil, kita silangkan dengan
B kecil, M besar, M besar. Ini gamet yang terjadi B besar dengan ini M kecil. Ini B kecil dengan M besar. Ya, ini dua sifat beda adik-adik ya. Ini kita silangkan menjadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi jawabannya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 8. Pohon mangga berbuah besar berasa masam disilangkan dengan pohon mangga berbuah kecil berasa manis. B besar, B kecil, M besar, M besar. Jika F1 dari persilangan disilangkan sesamanya, didapat F2 yang salah satu genotifnya B kecil, M besar, M kecil. Fenotip dari F2 tersebut adalah, oke adik-adik, ini kita tidak perlu mencari adik-adik ya. Ini didapatkan B kecil, M besar, M besar. Pertanyaannya fenotipnya, ini kan genotifnya, sifat tersembunyinya. Sifat yang tampaknya ya, yaitu B kecil ini berbuah kecil. Ya, kalau B berbuah besar kan B besar, masam B kecil. Jadi B kecil ini berbuah kecil. M besar M kecil ini ya karena dominan yang M besar, ini manis, ini masam ya. Jadi manis ya. Manis berarti berbuah kecil berasa manis. Oke, berbuah kecil berasa manis. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lihat soal yang nomor 9. Jika kacang bulat B besar B kecil intermediate, artinya dia membawa sifat kisut ya. Ini B besar B kecil, B besar ini bulat, B kecil kisut. Dengan kacang bulat B besar yang dominan, maka hasil persilangannya adalah, oke adik-adik, kita silangkan ya adik-adik. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B besar. B besar B kecil ini gametnya B besar B kecil. Yang B besar ini B besar. Jadi kalau kita buat papan caturnya, yang sebelah sini ada 2 B besar B kecil, yang sini hanya 1 yaitu B besar ya. Oke, kita silangkan ya adik-adik. Maka B besar kali B besar, B besar B besar, B besar kali B kecil, B besar B kecil. Pertanyaannya adalah bagaimana perbandingannya ya. Berarti perbandingannya adalah ini bulat ya, ini intermediate ya adik-adik. B besar B kecil tadi kan kacang bulat intermediate ya. Jadi tidak ada yang dihasilkan kisut ya adik-adik. Oke, bulat dengan bulat intermediate. Jadi jawabannya bulat itu 50% karena separuh ya adik-adik. 1/2. 1/2 itu kan kalau kita kalikan 100% kan 50%. Sedangkan ini adalah intermediate ya. Intermediate itu ya bulat membawa sifat kisut ya, yaitu 50% ya, karena separuhnya. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lihat soal nomor 10. Ini materi listrik statis ya adik-adik. Benda-benda bermuatan listrik yang digantungkan dengan batang berikut. Oke, adik-adik lihat di sini. A dengan B tarik menarik, C dengan D tarik menarik. Jika C bermuatan positif, berarti kita buat di sini positif adik-adik. Maka A, B, C, D dan E berturut-turut adalah, oke adik-adik lihat di sini. C menarik D, maka di sini negatif. Karena kalau konsepnya yang ini adik-adik, kalau dia sama, dia berbeda, dia tarik menarik. Kalau muatannya sama, dia tolak menolak ya adik-adik. Oke, berarti kalau C dengan D kan dia tarik menarik, maka kalau C positif, D negatif. E juga negatif adik-adik, karena E dengan D tolak menolak. C dengan B tolak menolak, berarti B ini positif. Karena C dengan B dia tak mau dekat nih. Karena berarti dia sama-sama positif. A ini negatif karena A ditarik oleh B ya. Oke, jawabannya mulai dari A. A negatif, B positif. Negatif positif. Kemudian D negatif. Kemudian E negatif. Jadi jawabannya B.
Adik-adik kita lihat soal yang berikutnya nomor 11, ini tentang rangkaian seri paralel ya adik-adik. Ini adik-adik lihat, ini yang 4 ohm dengan 4 ohm ini dia paralel. Jadi rangkaian ini kan dia meminta mencari nilai hambatan total. Untuk mencari hambatan total ya kita paralelkan dulu yang 4 dengan 4 ini. Ini kan 2 ohm. Ini kan 4 ohm. Ini yang 2 ini harus kita ganti dengan satu buah, yaitu R paralel. Kenapa? Karena rangkaiannya bercabang. Tengok ini adik-adik, ini bercabang. Harusnya tak sama di sini ya. Karena dia bercabang. Ini namanya RP ya. RP ini kita cari nanti berapa. Kemudian yang 3 ini kita ganti dengan satu buah. Ya. Itu rangkaiannya seri. Kenapa seri? Karena dia lurus, tidak bercabang. Jadi ini R totalnya ini nanti karena dah diganti menjadi satu. Ini disebut RS ya. Kita cari dulu RP ini dengan rumus paralel, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R. Yang satu ini ditambah 1 per R2. Anggap ini R1. Ini R2 ya. Jadi 1/4 tambah 1/4. 1 per RP sama dengan 1/4 tambah 1/4 ya. Kita sama penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan langsung 1 tambah 1 2, 4 ini tetap 4 ya adik-adik, penyebutnya tidak dijumlahkan. Itu kan 1 per RP 2/4. Jadi kalau RP saja itu dibalikkan adik-adik, 4 naik ke atas, 2 turun ke bawah. Jadi RP-nya 2 ohm ya. Jadi di sini 2 ohm adik-adik. Pengganti dari 4 ini 2. Jadi di sini 2 ohm. Maka R totalnya itu R seri. Seri dari 2 ohm, 4 ohm dan 2 ohm. Ini kita misalkan ini R1, ini R2 ya. Jadi hambatan totalnya adalah hambatan seri. Yaitu hasil jumlah R1 tambah R2 ya, ini R1, ini R2 ditambah RP yang ini tadi ya. R1 tambah R2 tambah RP. R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm. RP-nya ini yang kita dapatkan tadi adik-adik 2 ohm ya. Tambah 2. Maka hasilnya 2 tambah 4 tambah 2, 8 ohm. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Ini mengenai daya listrik ya. Gambar berikut menunjukkan sebuah setrika listrik yang dihubungkan dengan listrik PLN. Jika kuat arus listrik melewati setrika 0,5 ampere, ini I-nya ya, 0,5 ampere. Maka daya yang digunakan setrika P-nya berapa? P kalau diketahui I dan V itu rumusnya adalah tinggal dikalikan adik-adik, P kali I ya. Tapi kalau adik-adik yang diketahui adalah I dengan hambatan, nanti I kuadrat kali R. Jika diketahui adalah V dengan R, V kuadrat bagi R. R itu hambatannya, ini rumus lainnya jika diketahui yang lain. Tapi kalau diketahui beda potensial dengan kuat arus I, maka rumusnya P sama dengan V kali I. Maka dayanya adalah tegangannya yaitu 220 volt dikali arusnya 0,5 ampere ya. Sehingga hasilnya adalah 22 kali 5 kan 110 adik-adik ya. Ini 0 habis dengan koma sehingga hasilnya jadi 110 watt. Hasil kali 220 dengan 0,5 B. Adik-adik kita lanjut ke soal yang nomor 13. Dua benda bermuatan terpisah sejauh 5 cm. Terjadi gaya tarik menarik F. Jika jarak kedua benda itu diperbesar menjadi 10 cm, berapa gaya tarik menarik yang terjadi? Jadi ini ada dua gaya dan dua jarak. Kita bisa pakai rumus cepat ini adik-adik ya, yaitu rumus cepatnya F1 per F2 sama dengan 2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Seperti itu adik-adik, ini rumus cepatnya. Rumus dasarnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Kita lanjutkan adik-adik, F1 nya itu F ya. Ketika R1 nya 5 cm, maka F1 nya F. Berarti F1 kita buat F. F2 nya yang ditanya, R2 nya 10 cm. Ini boleh kita tak ganti meter adik-adik ya, karena dia saling menghabiskan. Ini cm kuadrat nanti jadinya. Ini juga cm kuadrat jadi habis. Kalau adik-adik ganti ke meter juga hasilnya sama. Ya, R2 kuadrat berarti 10 kuadrat dibagi 5
kuadrat. Oke adik-adik, ini jadi 100. Ini jadi 25. Oke, kita sederhanakan adik-adik, sama-sama bagi 25. Jadi hasilnya menjadi 4/1. Sehingga F per F2 sama dengan 4/1. Kita kali silangkan adik-adik. Ya, sehingga 4F1 F2 sama dengan 1 kali F. Jadi F saja. Sehingga F2 atau ini 1F boleh adik-adik ya. 1 kali F 1F. Sehingga F2 1F dibagi 4. Jadi jawabannya F2 adalah 1/4 F. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 14. Dua buah benda bermuatan 20 kolom dan 10 kolom terpisah pada jarak 6 cm. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak ini materinya gaya kolom ya adik-adik. Rumusnya langsung saja kita buat. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Oke adik-adik, kita masukkan nilainya. F sama dengan K nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian Q1 nya ini 20 kolom, Q2 nya 10. Ya, nanti kalau tandanya ada yang negatif, adik-adik jangan bingung, tandanya tak usah dimasukkan. Tapi kalau dia satu positif satu negatif, dia tarik menarik. Kalau dua tandanya sama, tolak menolak. Kemudian R-nya 6 cm, ini harus kita rubah ke dalam meter adik-adik, yaitu dibagi 100 ya. Yaitu cara penulisan yang gampangnya dalam perhitungan nanti kita buat berpangkat, yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi R-nya kita ganti 6 kali 10 pangkat negatif 2. Kita kuadratkan adik-adik, jangan lupa. Oke, kita langsung saja di sini 9 kali 10 pangkat 9 kali ini 200 ya adik-adik. 20 kali 10. Ini 6 kuadrat jadi 36 kali 10 pangkat. Ini pangkat dipangkatkan lagi, pangkat minus 4 ya, dikali pangkatnya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. 9 kali 2 18 ya, tambah 02 kali 10 pangkat 9 bagi 36. 10 min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 4. Adik-adik, ini jadi 1800 dibagi 36. Ini hasilnya dapat 50 ya adik-adik. Kita bagikan 1800 bagi 36. 5. Ini 30, 0 simpan 3, 15 tambah 3 18. Jadi 180, ini 0 ada 1, kita letak di atas sini. Jadi 1800 bagi 36 itu 50. Jadi hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4. Sehingga 50 kali 10 pangkat 13. Oke, kalau kita jadikan 5 kali 10, maka ini geser ke kiri. Jadi 5,0 atau 5 kali 10 pangkat geser ke kiri, itu pangkat bertambah. Jadi 5 kali 10 pangkat 13 tambah 1, karena gesernya 1 dari ujung ini 50 jadi 5,0 atau 5 ya. 5,0 kan sama dengan 5. Oke, geser 1 berarti pangkat bertambah 1, jadi pangkat 14 Newton. Jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-15. Perhatikan gambar garis gaya listrik berikut ya. Konsepnya adik-adik menjauhi muatan positif dan mendekati negatif. Ini kan positif adik-adik. Positif, negatif, negatif, positif. Yang menjauhi ini, menjauhi positif. Ini mendekati, salah. Negatif dia mendekati, yang benar ini salah. Berarti jawaban yang benarnya 1 dan 3. Ya, pola garis gaya listrik pada muatan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 16. Adik-adik, ini masalah potensial listrik ya adik-adik. Potensial listrik itu adalah jika positifnya lebih besar, ini berarti potensialnya lebih tinggi ya. Berarti potensial B yang lebih tinggi ya, positifnya lebih besar ya daripada muatan A ya. Kalau muatan A kan positifnya lebih sedikit ya. Oke, maka ini yang lebih besar potensialnya B, maka nomor 1 potensial A lebih besar, ini salah. Potensial B lebih besar benar. Oke,
Arus listrik adik-adik, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Jadi kalau arus listrik mengalirnya arusnya dari B ke A. Yang tinggi kan ini 3 positif, ini 2. Berarti harusnya dari B ke A, ini salah. Elektron, kalau elektron baru adik-adik mengalir dari rendah ke tinggi ya. Dari A ke B, benar. Jadi jawabannya 2 dan 4, C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. 3 buah hambatan masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm dirangkai paralel. Hambatan totalnya berapa? Oke, ini cuman paralel biasa ya adik-adik. Kita buat ini ada 3 hambatan. Oke. Ini hambatan 1 2 ohm, hambatan 2 3 ohm, hambatan 3 6 ohm. Kalau paralel kan kita sudah tahu rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kan pertanyaannya adalah hambatan pengganti adik-adik. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 6. Ya. Oke, ini kita cari KPK-nya adik-adik ya, karena ini penyebutnya yang di bawah ini harus sama dulu ya. Tak boleh langsung dijumlahkan. 6 3 2 KPK-nya 6 ya, karena 6 bisa bagi 2, bisa bagi 3, juga bisa bagi 6. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2 kali 1 2, 6 bagi 6 1 kali 1 1. Sehingga 1/Rp sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 6/6. Ya ini 1/Rp. Kalau Rp kan dibalikkan ya adik-adik, atasnya di bawah karena kebetulan sama-sama 6. Jadi ini 6 naik jadi 6 juga, ini turun jadi 6. Jadi sama saja ya, 6/6 hasilnya 1 ohm. Tapi kalau seandainya di bawahnya tidak 6, ini akan berbeda ya. Ini naik ke atas, yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi bawah. Seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lihat soal nomor 18. Ini adalah rangkaian gabungan. Yang ditanya adalah kuat arus, bukan hambatan pengganti lagi. Berarti ini ada tambahan materi lagi ya. Ini kita cari dulu ya, hambatan penggantinya terlebih dahulu adik-adik. Ini R1 biarkan dulu dengan R2. R3 dan R4 kita ganti dengan sebuah R paralel. Karena dia kan bercabang ini. Ya, kita cari dulu nanti R paralelnya berapa ya. Di sini 12 volt ya. R paralelnya itu pakai rumus yang seperti tadi ya, 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, karena hanya ada 2 nih. Sorry, ada R3 dengan R4. Oke. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/R3-nya kan dengan R4 kan 8. Jadi 1/8 tambah 1/8. Ini kan penyebutnya udah sama, tinggal ditambahkan adik-adik. Jadi 1/Rp sama dengan 1 tambah 1 2, bawahnya tak ditambah ya adik-adik, tetap 8. Sehingga Rp saja, ini yang dia harus dibalikkan adik-adik. Ini naik ke atas jadi 8, ini turun ke bawah jadi 2. Sehingga Rp-nya itu bernilai 8 bagi 2 4 ohm. Ini 4 ohm. Ya. Oke, ini yang 3 ini harus kita ganti jadi 1. Ya, hambatan pengganti total. Yaitu dengan cara diserikan. Ini kan 3 buah sejajar dan tidak bercabang, jadi tinggal ditambahkan R1 tambah R2 tambah Rp. Inilah jadi R seri atau R totalnya sekarang ya adik-adik. R1 dengan R2 kan 10 ohm nih, kita masukkan 10 tambah 10. R paralelnya kan 4 tambah 4, 10 tambah 10 tambah 4 hasilnya 24 ohm. Inilah R pengganti totalnya 24 ohm. Sedangkan beda potensial atau V-nya 12 volts. Maka kita bisa cari I pakai rumus hukum Ohm kan, V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V bagi R. V-nya adalah 12, R-nya 24. 12 bagi 24 kan setengah nih adik-adik. Sama-sama bagi 12. Jadi 1/2 alias 0,5 ampere. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal nomor 19. Perhatikan gambar arus listrik berikut. Ini ada I1, I2 sampai I5. Adik-adik, ini adalah materi hukum Kirchhoff, yaitu rumusnya jumlah I masuk. Sigma itu jumlah ya, ini bacanya sigma.
Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Adik-adik tengok yang arahnya masuk. Ini ada I5 dan I1 ya, hanya 2. I1 tambah I5 yang masuk harus sama dengan I yang keluar. I3, I2, I4. Jadi I2 tambah I3 tambah I4. Masukkan nilainya adik-adik. I1 6. I5 yang mau dicari. Tetap I5. I2 4. I3 4. Dari sini adik-adik sama dengan I4 nya 3. Oke, sehingga I5 sama dengan 4 tambah 4 tambah 3. 11. Ya. Ini positif 6 dipindah sini jadi kurang 6. Sehingga I5 sama dengan 11 kurang 6 hasilnya 5 ampere. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-20. Sebuah rumah memasang 5 lampu 20 watt dan menyala 12 jam sehari. Nanti kita diminta mencari berapa perkiraan biaya listrik dalam 1 bulan, di mana 1 bulannya 30 hari. Adik-adik langsung kalikan saja adik-adik ya. Lampunya ada 5 dikali besar wattnya 20. Kemudian dikali menyala perharinya 12 jam. Oke. Terus dikalikan selama sebulan adik-adik, kali 30. Oke, kita kalikan ya adik-adik. 5 kali 20 kali 12 kali 30. Adik, kita kalikan 5 kali 20 100 ya. 12 kemudian dikali 12 ya. Kali 12 itu 1200. Kali 30 ya. Ini 6 36 03 ya. Jadi 36.000. Oke adik-adik, kita lanjutkan setelah 5 lampu, yang 2 lampu ini adik-adik 2 dikali 1 lampunya 60 watt. Kemudian menyala selama 5 jam kali 30 ya, dengan cara mengalihkan yang sama ya. 2 kali 60 kali 5 kali 30 hasilnya adalah 18.000. Oke, kemudian 2 lampu ini sudah ya adik-adik, 2 lampu. Kemudian sebuah kulkas ya. Sebuah berarti 1 dikali 125 watt dikali menyalanya 24 jam ya, dikali 30 hari, karena 1 bulan kan kita ambil 30 hari. Hasilnya adalah 90.000. Kemudian pesawat TV ini 1 buah ya, 1 dikali 1 pesawat TV 200 watt mengalir selama 6 jam dikali 30 hari. Ya, 1 kali 200 kali 6 kali 30 hasilnya adalah 36.000. Oke, kemudian yang terakhir adalah sebuah setrika ya. Sebuah setrika berarti 1 dikali 250 watt dikali 2 jam per hari dikali 30 hari. Jadi 1 kali 250 kali 2 kali 30 adalah 15.000. Oke adik-adik, ini kita jumlahkan adik-adik ya. Ini hasil jumlahnya adalah 195.000. Ini satuannya watt hour ya, WH. WH ini harus kita jadikan kWh dengan cara membagi 1000 ya, yaitu 195.000 WH dibagi 1000. Ini coret. Jadi 195 kWh ya. Ini 1 kWh-nya harganya Rp750, maka kita kalikan rupiahnya. Jadi biaya listrik rumahnya total ya. Biaya listrik rumah itu perkiranya adalah 195 kWh harus dikali dengan rupiahnya, yaitu Rp750. 195 kali 750 hasilnya adalah 146.250. Jadi perkiraan biaya listrik rumahnya adalah Rp146.250. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS IPA kelas 9. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.